Pernah nggak sih kalian mikir lebih jauh dari sekedar apa yang kelihatan di ruang kelas? Hari ini kita bakal bedah tuntas realitas yang sering banget luput dari perhatian kita, yaitu psikologi para guru honorer. Siapin diri kalian ya, soalnya data dari bedah jurnal kali ini bener-bener luar biasa dan bakal ngebuka mata kita banget. Sebelum kita masuk ke datanya, coba deh bayangin bentar. Gimana rasanya kalau kalian ngerjain tugas yang sama persis kayak rekan kerja kalian? Beban dan tanggung jawabnya juga sama beratnya, tapi kalian dihargai jauh berbeda. Ini bukan cuma skenario ngasal ya, ini ketimpangan nyata yang dihadapi banyak guru di negara kita setiap harinya. Ini dia ironi terbesar di dunia pendidikan kita. Di satu sisi, kita punya guru PNS. Status mereka jelas, masa depan aman, dan kesejahteraan dijamin oleh negara. Terus di sisi lain, guru honorer. Tugasnya sama persis, mendidik anak bangsa. Tapi masa depannya sering gak jelas, dan gajinya, sumpah ini ironis banget, karena seringkali jauh di bawah upah minimum. Jadi bebannya sama, tapi nasibnya beda banget. Nah, di sini kita nggak cuma mau nebak-nebak gimana perasaan mereka. Kita bakal lihat bukti sainsnya. Ada satu studi keren dari tahun 2024 yang dipublikasi di Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru yang khusus neliti realitas ini. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah gimana sih secara psikologis para guru ini bisa tetap tangguh dan bertahan di tengah sistem yang masih banyak celahnya. 101. Ini bukan sekedar angka acak di atas kertas ya. Ini adalah jumlah guru honorer luar biasa yang jadi subjek penelitian tersebut. Dan yang bikin makin salut, mereka semua udah ngabdi minimal selama 4 tahun. Coba bayangin, bertahan dalam ketidakpastian itu selama bertahun-tahun lamanya. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana ke-101 pahlawan ini ngebangun mental baja mereka. Oke, peneliti di jurnal ini pakai sebuah konsep yang namanya kesejahteraan subjektif. Istilahnya emang kedengaran akademis banget, tapi gampangnya gini. Ini tuh tentang gimana seseorang menilai kepuasan hidupnya sendiri dari dalam hati, gimana mereka nyiimbangin emosi sehari-hari, dan seberapa damai perasaan mereka, biarpun secara materi mungkin masih sangat pas-pasan. Kalau kita bedah lebih dalam, kesejahteraan subjektif ini tuh ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, kepuasan hidup. Ini soal gimana kita menilai pencapaian kita sendiri. Kedua, afek positif. Ini emosi-emosi enak, kayak rasa senang, bersyukur, dan kasih sayang. Dan ketiga, afek negatif. Emosi berat, kayak sedih, marah, atau nyesal. Keseimbangan 3 hal inilah yang nentuin apakah mental seseorang itu sejahtera atau enggak. Terus pertanyaannya, gimana para guru honorer ini bisa nyeimbangin 3 hal tadi di tengah kondisi yang serba sulit? Kuncinya ternyata ada di penerimaan diri. Ini tuh kemampuan buat sadar sama kelebihan dan kekurangan diri sendiri, nolak buat merasa minder kalau dijejerin sama guru PNS, dan fokus ngerjain tanggung jawab tanpa butuh validasi dari luar. Peneliti bilang, penerimaan diri ini ibarat perisai internal utama mereka buat bertahan. Lalu apa kata datanya? Asli, ini menarik banget. Ternyata mayoritas yang sangat besar, yaitu 91,1% dari guru-guru ini, punya tingkat penerimaan diri di level menengah atau moderat. Nggak ada yang di tingkat tinggi yang mungkin rasanya kurang realistis, dan cuma dikit banget yang rendah. Artinya, sebagian besar dari mereka udah berhasil nemuin titik damai yang masuk akal buat ngadepin status kepegawaian mereka yang berat. Nah, kalau kita lihat tingkat kesejahteraan subjektif mereka, datanya benar-benar bikin kagum. Biarpun gajinya minim dan hidup penuh ketidakpastian tiap hari, 57,4%, yang artinya lebih dari separuh, masih bisa jaga kesejahteraan psikologis mereka di level menengah loh. Bahkan hampir 10% ada di level tinggi. Terus gimana ceritanya nih? Bisa terjadi secara sains. Ini dia jawaban ilmiahnya. Temuan paling krusial dari jurnal ini nunjukin korelasi yang kuat banget. Semakin tinggi penerimaan diri seorang guru honorer, maka semakin tinggi juga kesejahteraan subjektifnya. Jadi, udah terbukti secara sains, kalau berdamai dengan kenyataan, itu adalah kunci utama yang ngejaga kewarasan dan kebahagiaan mereka sehari-hari. Coba kita terjemahin data akademis ini ke bahasa kita sehari-hari. Dengan menerima status dan kondisi mereka, para pahlawan ini jadi bisa lebih fokus ngehargain kerjaan mulia yang mereka lakuin. Berdamai sama realitas itu secara nyata, bikin hidup mereka terasa lebih memuaskan. Mereka nemuin makna dan nilai dari dedikasi mereka, meskipun nominal di slip gaji nggak berubah dan masih jauh dari kata layak. Dan efek dari penerimaan diri ini nggak cuma berhenti di dalam diri mereka aja, tapi langsung kerasa di ruang kelas. Buktinya, nunjukin kalau keikhlasan ini ngebuka lebih banyak ruang buat emosi positif. Perasaan senang, syukur, dan kasih sayang yang tulus inilah yang akhirnya disalurin jadi energi positif buat murid-murid mereka tiap hari.
Mereka benar-benar ngajar pakai hati. Di sisi lain, penerimaan diri ini juga jadi semacam benteng emosional. Studi ini ngebuktiin kalau menerima diri sendiri itu bisa banget nurunin emosi negatif. Ini ngurangin rasa benci, sedih, atau marah karena diperlakukan nggak adil sama sistem. Mekanisme inilah yang mencegah kenyataan struktural yang pahit itu ngerubah mereka jadi sosok pendidik yang penuh dendam. Terus di dunia nyata prakteknya kayak gimana sih? Dari hasil wawancara, peneliti nemuin cerita-cerita ketahanan mental yang keren abis. Guru-guru ini bertahan dengan nyalurin semua energi mereka murni cuma buat ngedidik siswa. Mereka sengaja nutup mata dari kesenjangan sosial atau kubu-kubuan sesama guru di sekolah. Dan yang paling penting, mereka percaya 100% sama kemampuan mereka sebagai pendidik yang setara. Jadi, poin paling pentingnya di sini adalah, biarpun mental baja dan psikologis guru-guru ini luar biasa banget dan terbukti secara sains bisa jaga kewarasan mereka, itu bukan berarti sistem kita baik-baik aja ya. Ketahanan personal ini nggak boleh dijadiin alasan buat pemerintah buat tutup mata dari akar masalahnya. Sistem pendidikan kita tetap butuh banget reformasi struktural secepatnya. Jurnal ini nggak cuma bongkar masalahnya doang, tapi juga ngasih langkah-langkah konkret buat para pembuat kebijakan. Buat benerin sistem ini, pertama, kasih fasilitas dan sumber daya yang layak. Kedua, kasih penghargaan finansial dan profesional yang pantas, yang sepadan sama keringat mereka. Dan ketiga, bangun lingkungan kerja di sekolah yang suportif dan setara buat semua guru, apapun status mereka. Buat nutup pembedahan kita kali ini, aku pengen kita semua merenungkan satu kutipan mendalam dari para peneliti di studi ini. Mereka nulis, kesejahteraan merupakan suatu impian dan harapan bagi setiap orang di seluruh dunia. Begitu juga bagi seorang guru honorer di Indonesia. Bayangin, mereka ini ujung tombak yang ngebentuk masa depan bangsa. Jadi wajar banget kan kalau mereka juga punya hak asasi yang sama buat bisa hidup sejahtera. Nah, setelah ngelihat data sains dan realitas di balik senyum para guru ini, aku mau lempar pertanyaannya ke kalian nih. Gimana pendapat kalian soal kesejahteraan guru honorer kita sekarang? Kalian pernah nggak sih punya pengalaman diajar sama guru honorer yang super inspiratif? Atau mungkin kalian sendiri lagi berjuang sebagai pendidik? Yuk kita ramaikan dan diskusi bareng di kolom komentar di bawah. Aku pengen banyak denger cerita kalian. Makasih banyak udah nemenin sesi pembahasan yang menurutku sangat berarti ini sampai selesai. Jangan lupa buat klik tombol subscribe biar kalian dan ketinggalan bedah topik-topik menarik kita selanjutnya. Dan tolong banget bagikan tayangan ini ke keluarga, teman-teman, atau di grup percakapan kalian biar makin banyak orang yang dapat manfaatnya dan makin sadar soal perjuangan pahlawan tanpa tanda jasa kita ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetap kritis dan terus belajar.